Banakua kareba, neaso siap pengaso. Apa ini ada dalam kehidupan kita, tetapi tidak dapat dipungkiri. Boko Okada, berambur-ambur ya, yang katakan biasa tong kosong. Iya, ya ke kosong atau balik na didedek pasti kita semua harus mendapat minyak yang harum itu. Kita harus semua mendapatkan pengorbanan. Termasuk pemarisan hari ini adalah bagian dari pilar Kastor Kota Kendari yang terdiri dari 38 pilar yang ada. Ini saya yakin sangat dibutuhkan di rumah dan tidak main-main kualitasnya. Kiranya tahun-tahun akan datang kelompok warisan ini berubah menjadi kerukunan keluarga Langdamanan dan sekitarnya. Selamat keren. Kalau masih jalan bukan orang sehat. Pertama-tama kita bersyukur karena kasih dan perkenanan Tuhan sehingga kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di tempat ini. Dan kita tahu bersama bahwa
Hari ini kita akan masuk di dalam ibadah di mana menandai sebagai syukuran keluarga Langda Madandan Sikamali, di mana juga perkumpulan ini atau kelompok arisan ini kita bersyukur bahwa momen hari ini adalah momen yang sangat bersejarah dari pertemuan kita di masa yang lalu, sehingga Tuhan memperkenankan kita sebagai keluarga Langda Madandan Sikamali boleh mensyukuri tahun yang ke-42. Tentunya kita juga dilandasi dengan tema melalui momentum syukuran kerukunan Langda Madandan. Kita dipersatukan dalam kasih, dipererat dalam persaudaraan, dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya tema ini sangat mendalam dan mendasari kita sebagai kelompok arisan Langda Madandan. Adapun susunan acara yang kita akan lalui bersama, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua sapaan atau penyampaian dari keluarga di tempat ini, dan kita juga bersyukur bahwa keluarga di tempat ini memberi diri bahkan tempat untuk kita berkumpul bersama-sama di sore hari ini. Yang ketiga, laporan ketua panitia syukuran. Yang keempat, ibadah, di mana ibadah pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Pong Turunan STH. Yang keenam, lelang, dan yang ketujuh, door prize dan acara mencari telur bagi anak-anak. Susunan acara, dan kita akan melangkah ke acara selanjutnya, sapaan dari tuan rumah di tempat ini. Waktu dan tempat diberikan. Tidak diumbar karena tidak kelihatan. Maju-maju. Iya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta yang kebetulan hadir ada di dalam ruang tengah, yang kami hormati tua-tua dari kelompok arisan Langda Madandan, Bapak Ibu dan seluruh anggota yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kesempatan yang indah ini telah diberikan Tuhan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka syukuran sebagaimana yang disampaikan oleh pemandu acara. Sebenarnya yang jadi tuan rumah adalah keluarga besar arisan Madandan Langda Madandan. Tapi kebetulan ada di sini. Nah, itu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada koordinator dari kelompok arisan ini yang mempercayakan kami di tempat ini untuk dijadikan lokasi tempat syukuran. Satu penghargaan dan kami kebahagiaan bagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Langda Madandan untuk hadir dalam rangka ibadah bersama. Kalau secara singkat saya bilang sama Pak Ruben, sebenarnya Langda Madandan ini ya potong. Aduh sudah, tidak dilupa itu. Saya bayangkan kalau kita berkumpul semua, saya hitung-hitung 300 kakak.
Karena itu saya bilang tolong dikoordinasikan baik-baik, walaupun tidak ikut kelompok arisan, tetapi mari kita kebersamaan supaya saling mengenal. Dan ke depan mungkin sudah bisa ditingkatkan, jadi apakah istilahnya, bukan lagi kelompok arisan. Karena nakotemen aku tak kibale arisan, kayak kita mah. Nah bagaimana kalau ke depan dirancang jadi kerukunan, ya supaya lebih ya nanti gua bang di kelompok arisan apa tuh keluarga, tak kibale arisan kalau itu pertama. Jadi itu yang intinya saya sekali lagi. Terima kasih kepercayaan kepada kami, walaupun suasananya agak panas, di dalam masih banyak kosong, bisa menampung sampai 50 orang di dalam, baru sebagian kalau ada keluarga yang terlambat, silakan menyesuaikan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Martinus Mutunuran, yang kebetulan juga anggota keluarga besar Langda Madandan. Ada ibu ini. Ya ibu ini jarang karena dia di Bombana bertugas, direstui lolos butuhnya untuk bertugas di Kota Kendari, tenaga medis. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang saya tidak sebut satu persatu yang sudah memenuhi undangan. Semua pendeta dalam kota juga. Terima kasih, permohonan maaf situasi tempat juga yang ya sebenarnya. Ya kita di samping ini, saya bilang lebih, kalau di sana agak tanggung, lebih banyak dimuat di sini di dalam rumah. Saya kira itu intinya, dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam sambutan kami. Sekian, shalom. Baru pulang dari Toraja. Ya, silakan. Terima kasih atas sapaan dari keluarga di tempat ini. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Syukuran, waktu dan tempat diberikan. Mudah-mudahan bukan dibilang kolusi. Tadi Bapak sudah mewakili keluarga, saya lagi yang sebagai Ketua Panitia. Iya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Pendeta Martinus Turunan, STH, yang akan memberitakan kebenaran firman pada ibadah saat ini. Ya, Pak, saya mau belakangi. Kukada gado-gado Bang Teh. Dami singkei nara kenalin ku salah ucap. Jadi gado-gado Bang. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada kesempatan yang indah ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan anugerah sehingga kita boleh dipertemukan di kediaman orang tua kekasih guna bersama-sama merayakan syukuran HUT ke-42 kerukunan keluarga Langda Madandan dan perayaan Paskah tahun 2026. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili, sebenarnya bukan panitia tetapi tim, karena kita belum terlalu resmi, jadi saya bilang saja tim, menyampaikan terkait dengan laporan kegiatan. Yang pertama, syukuran ini dilaksanakan sesuai hasil rapat pada arisan bulan Januari tahun 2026 yang lalu. Yang kedua, acara ini dinamakan Syukuran Keluarga Langda Madandan Sikamali dan Perayaan Paskah tahun 2026 dengan mengangkat tema melalui syukuran keluarga Langda Madandan kita dipersatukan dalam kasih, dipererat dalam persaudaraan, dan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan dari perayaan ini selain merayakan 42 tahun terbentuknya kerukunan ini, juga merayakan Paskah tahun 2026. Dan seluruh anggota keluarga, tadi Ibu Bendahara bilang total yang terkumpul itu sekitar 14 juta lebih. Dan terima kasih buat keluarga semua yang telah berpartisipasi di dalam mengakhiri laporan ini. Izinkan kami menyampaikan pesan dan harapan dari orang tua kita
kiranya momen ini tidak berakhir sampai di sini, tetapi jauh dari ini masih berlanjut dan akan kita membersamai lagi pada momen-momen selanjutnya. Dan kami mengharapkan, menghimbau dan menginformasikan kepada segenap keluarga yang belum terdaftar ataupun belum bisa membersamai pada kegiatan ini untuk bersama-sama membersamai di dalam momen-momen selanjutnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih buat orang tua yang telah membukakan pintu rumah untuk kita beribadah bersama-sama kaitan dengan syukuran ini dan ibadah Paskah. Kemudian terima kasih juga kepada segenap keluarga yang tidak saya sebutkan namanya saja. Tuhan Yesus Kristus memberkati jerih payah dan lelah kita. Pada moto Ure Sumanga Puang Matua memberkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih atas penyampaian atau laporan dari Ketua Panitia Syukuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah syukur. Baiklah kita menjaga segala kondisi yang ada, sehingga kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk di dalam ibadah untuk bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kepada yang akan mengambil bagian di dalam ibadah ini, disilahkan. Bapak Ibu Saudara, keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Mari tenangkan hati dan pikiran kita, kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyanyi dari nyanyian Jemaat Nuansa Etnik nomor 4 bait pertama dan kedua. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Indeko sang manis. Kita habiskan ibadah ini. Penolong kita dalam ibadah syukur saat ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Itulah ungkapan hati dan syukur kita pada saat ini. Memuji
Tuhan dari nyanyian kombongan pertama, Haleluya Puji Puang. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, kita persilakan persembahan pujian dari anak-anak kita di keluarga Langda Madandan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melandasi persekutuan kita pada sore hari ini dengan pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Sore hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu yang ada dalam keluarga Langda Madandan, bahkan kami semua yang hadir pada sore hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan telah menatang kami dalam hidup kami, teristimewa di hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Mungkin tubuh kami masih lelah dengan berbagai aktivitas, tetapi Tuhan tidak mengurungkan semangat dan niat kami untuk datang bersekutu di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mempertemukan kami dalam keluarga besar Langda Madandan.
Dan di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan, kami rindu untuk belajar akan titah-titah-Mu sebagai landasan persekutuan kami. Sungguh jauh dan dalam maksud dan kehendak-Mu tak dapat kami selami dengan kemampuan kami. Dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, Engkau menyenengkan hati dan telinga kami kepada suara kebenaran, supaya ketika firman-Mu dibentangkan, kami sungguh semakin mengerti akan maksud dan kehendak-Mu dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami. Dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, biarlah hamba-Mu hanya boleh berkata-kata seturut dengan maksud-Mu sendiri. Berfirmanlah, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Solan asam, salam asitamu mali, salam makaren, shalom. Banakua kareba, neaso siap pongaso. Itu ciri khasnya orang Langda Madandan, ya. Biasanya disebut neaso, na pongaso, tanyambe tato, sola ne tato, ya. Kalau di tempat lain dikatakan ne tato, indo tato, pong tato, tapi kalau Langda Madandan neaso, pongaso, siap indo aso. Ya, nah baik Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang saya persiapkan pada sore hari ini, saya tidak disampaikan tema dan subtema, tapi saya percaya Tuhan bekerja sampai saya harus mempersiapkan yang fix dengan tema dengan subtema, sekalipun saya tidak tahu, ya. Saya percaya Tuhan yang bekerja, sehingga saya mempersiapkan pembacaan kita hari ini. Saya pilih pada dua pembacaan. Yang pertama dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Injil Matius pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang kelima, dan pembacaan kedua dari Mazmur pasal 133 ayat 1, 2, dan 3. Pembacaan kedua dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pembacaan pertama dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 hingga 5. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanyalah dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mazmur 133 ayat 1 hingga 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Firman-Nya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam dan bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini akan terus disebut berbahagia kalau setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah.
terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada falsafah kita sebagai orang Toraja yang sudah sangat terkenal dan sering diteriakkan di mana-mana, dan itu kita sudah hafal mati juga, yang mengatakan misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bukan hanya sekadar moto belaka, tetapi ini falsafah bagi orang Toraja, yang kalau mungkin diterjemahkan secara halus, ya, secara halus, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau kalau kita menerjemahkan secara harafiah, mengatakan ini soal hidup dan mati. Misa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Satu kata kita hidup, masing-masing kata kita mati. Satu kata kita hidup, masing-masing mempertahankan pendapatnya, egonya, kita mati. Saudara tahukah kenapa falsafah ini muncul? Sebetulnya falsafah ini adalah falsafah pada saat penjajahan yang terjadi di Toraja pada saat itu. Suka menggunakan ini. Banua risi kambela, pondok risi kalayana, apa penaya manda, sikala rambu roda. Meskipun rumah kita berjauhan, kampung halaman kita atau kita punya tongkolan berbeda-beda, tetapi hati kita menyatu bagaikan bara dan api. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak apa-apa. Kalau falsafah ini sudah mendalam dalam kehidupan, kesepakatan dan gotong royong adalah kunci keberhasilan. Pak Mesa mengatakan ke depan, saya malah sangat mendukung. Jangan lagi menjadi kelompok warisan, tapi kita jadikan menjadi kerukunan. Karena sudah berapa banyak kakak. Tapi saya minta maaf sebelumnya. Saya sendiri orang Langda-Madandan, tapi belum pernah hadir karena selalunya bertentangan dengan pelayanan. Saya sering ditelepon, saya minta maaf, dan hari ini saya tidak bisa lari lagi. Sebelumnya ada pelayanan pagi tadi, saya harus tinggalkan anak-anak di pantai karena harus mengerjakan. Kalau berjalan sendiri-sendiri maka akan merujuk pada kehancuran, kelemahan, dan kegagalan yang akan terjadi. Nah, falsafah ini berdasarkan nilai persaudaraan, solidaritas, serta menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, falsafah ini ada dalam kehidupan kita, tetapi tidak dapat dipungkiri, maka ada enggak. Bisa kada di Potuo, pantan kada di Pomate. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak sadar. Sehingga saudara-saudara dalam setiap mungkin persekutuan atau kerukunan, ya saya berharap kita tidak ada di presente itu. Kuna sangat palopo pecumi ya bro. Iya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini mungkin juga sama dengan peribahasa kita orang Toraja mengatakan belakang kata berasap-asap. Apa bahasa lain bro? Boko kada berambu-rambu kata nih. Saudara-saudara, ungkapan ini bukan hanya sebatas kata saja, tetapi mempunyai arti yang sesungguhnya itu bisa kembali kepada kita. Boko kada merambu-rambu, seakan akan mengatakan kata-katanya itu seperti asap. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kalau sekarang sudah jarang kendaraan yang 2 tak ya,
motor yang pakai oli sampeng itu, kalau dipanaskan pagi-pagi kalau digas pono rambunna. Batu ke Indo-Indo tunu sampah ya tu rambunna male lulaku jomai. Kan dari sang rambut. Yang namanya asap itu dia akan masuk ke sela-sela manapun, kecuali tempat vakum. Lalu asap itu tidak akan masuk. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang mempunyai kosong biasa, yang menesanga sholat atau pokok kadang rambu-rambu. Nah, tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, perkataan ini juga sering diajarkan kepada kita waktu kita masih sekolah bahasa Indonesia. Ya, yang katakan biasa tong kosong, iya, ya ke kosong atau balik, nah didedek pasti manonian, mataron, tapi kesi tak enak mataron. Nah seperti itulah saudara-saudara. Tetapi apa yang kita katakan ini ya, tahukah saudara-saudara, Yesus pernah menegur orang-orang yang punya karakter seperti itu. Coba kita kembali dalam bacaan kita tadi, Injil Matius pasal 23. Kalau temanya mengatakan Yesus, tetapi bisa dikatakan ini mungkin sudah menegur sangat dalam, menegur dengan suara yang luar biasa, tetapi perkataan disimba-simba. Nah, simba tu ahli Taurat, nah orang-orang Parisi. Apa itu na pogau to Parisi sola te pandita surat, ahli-ahli Taurat. Nah, dalam bacaan dikatakan lalu Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-murid, "Ma'akadam itu po Yesus lakoto Buddha, na lakoto anak gurunna." Apa yang dikatakan? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kalau berbicara tentang kursi di sini, saudara-saudara, kita bisa membayangkan ini sebuah singgasana, ada tempat di atas. Berarti yang akan duduk itu adalah orang berkuasa, raja. Nah, kursi itu tidak segampang itu untuk diduduki. Kursi raja itu, saudara-saudara, permaisuri pun tidak bisa duduki atau pangeran kalau tidak diizinkan oleh raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan perjanjian lama yang dipercayakan untuk menyampaikan Taurat pada saat itu adalah Musa. Musa adalah orang yang menerima Taurat pada saat itu. Nah, Taurat itu 10 hukum itu adalah saudara-saudara tulisan tangan oleh Allah sendiri. Dia dipercayakan untuk menyampaikan itu pada teks perjanjian lama. Musa mempunyai otoritas untuk menyampaikan. Tetapi setelah dia mati, ya sudah pastilah ahli-ahli Taurat. Memang mereka harus menduduki itu. Karena mereka ahlinya, yang namanya ahlinya mereka yang mewarisi tempat itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus mengatakan sekalipun mereka telah menduduki, harus hati-hati. Ayat yang ketiga, sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ini perkataan Yesus kepada orang banyak. Buddha, kemirangi itu ke Farisi, ahli-ahli Taurat, maka ada pirangi. Pogau itu apa nam? Pokade. Apa yang disampaikan kamu harus dengar dan lakukan yang dikatakan. Mengapa mengajarkannya tetapi tidak melakukannya? Manarang pokade, tapi tak enam orang pogawi. Yang mau disangka toh boko kada merambu-rambu, ya tong kosong nyaring bunyinya. Mereka adalah orang-orang hebat tentang berbicara firman Allah, Taurat. Karena mereka ahlinya. Mereka bisa mengajarkan dengan luar biasa. Bahkan, saudara-saudara, di umur 12 tahun itu, silakan tanya Bapak Pendeta ya, kami yang belajar teologi, kalau orang-orang Yahudi tradisinya itu, sejak kecil mereka sudah diajar Taurat. Dan mereka harus bukan hanya menghafal, tetapi mereka sungguh-sungguh mengerti tentang Taurat. Kalau dikatakan ahli, berarti sudah hebat. Yesus pernah kan waktu itu berjumpa dengan imam di bait Allah, lalu orang heran, siapa anak ini, kok dia bisa kuasai Taurat? Itu tradisi Yahudi. Saudara-saudara, nah ahli-ahli Taurat di sini, mereka hebat berbicara tentang Taurat. Tetapi tak enak pogawi, yang mau tenang kepong Yesus, perangi. Pogawi itu apa na pokada, tetapi apa tu na
penggaulanna kemi tiroi da ami contoi, da ami pegaulan katuan. Karena apa? Perkataannya tidak sama dengan perbuatannya. Orang Ambon bilang latihan lain, main lain. Begitulah mereka. Sehingga Yesus mengecam orang-orang seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Hebat betul orang ini. Manarang pintar mereka sampaikan, tetapi mereka tidak mau melakukan. Yesus pernah mencobai mereka itu. Ketika Yesus ditegur pada saat itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Yesus bilang begini, jadi kalau misalnya kau punya domba jatuh ke sumur, apakah kau harus tunggu hari Senin atau hari berikutnya untuk menolongnya? Kan mati. Kenapa Yesus mengatakan itu? Perkataan Yesus ini bukan hanya misalnya ya kayak Allah setiap hari. Saya jalan-jalan kemana-mana, ya kayak kami Pak Pendeta ini jalan-jalan kemana-mana, kami pakai toga. Malah kalau ke pasar baik toga kan, malah ke mall, di masjid komik kena tu apa ditambah kakukannya. Minta tuh baik baga-baga. Toh kami ada di foto pantan kadang di pomate ini bukan hanya sekedar kita hafal, tetapi juga kita harus hayati dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Toraja. Karena itu dalam persekutuan kita harus mengutamakan kasih di atas berbagai pandangan dan perbedaan. Pandangan misalnya pandangan politik, ya sana dalam hidup kita. Tapi ya kampung di Pulau, sahabat dennya batas diri apa? Karena itu saudara-saudara saya mengatakan, saya minta maaf. Kita ada di Kendari ini, saya kira kita sama-sama datang berjuang. Betul kita tampil condongan. Pasti kita punya alasan yang sama semua. Mari kita kata Tuhan. Karena itu alasan kita. Lalu ketika kita hadir, kita ada di tempat ini, masa kita akan saling sikut? Bukankah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah kita ingin hidup indah, rukun? Maka kita harus utamakan kasih dalam kehidupan kita. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut, harum turun ke leher jubahnya. Tahukah saudara-saudara minyak apa yang disebut ini? Terus itu apa? Tapi yang disebut di sini adalah minyak mahal yang dipakai untuk mengurapi harum. Betapa mahalnya saudara-saudara sehingga pada saat itu Yudas marah ketika saudara Lazarus Maria mengatakan mengurapi kepala dan kaki Yesus. Dia mengatakan ini buang-buang. Kalau kita jual itu sangat berharga. Nah saudara-saudara, harum diurapi dan meleleh sampai ke janggutnya. Bayangkan setiap rambut yang ada dan rambut yang ada di janggutnya kena minyak ini. Ini filosofi, rambut ini adalah saudara-saudara dan saya. Yang mau dikatakan, kalau kita ingin mahal, maka kita butuh pengorbanan. Minyak urapan itu butuh pengorbanan. Dan minyak kita semua harus mendapat minyak yang harum itu. Kita harus semua mendapatkan pengorbanan itu. Supaya apa? Supaya adil. Nah Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Coba saudara-saudara, kalau setiap hari matahari terbit panas sampai besok pagi lagi panas, tidak ada malam, tidak ada embun, apa yang akan terjadi? Kita akan mati kekeringan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gambaran bumi lolai di atas negeri atas awan.
Dulu itu tempat saya lalu lalang, saudara-saudara, kan ibu kebetulan terangkat PNS di Pangala. Saya sering lalu lalang ke atas itu jalan saya, tempat lalu lalang. Karena itu negeri belum disebut negeri di atas awan, saya lewat-lewat saja, tidak ada apa-apanya. Sekarang sudah tenar, dikatakan negeri di atas awan, saya tidak pernah injak sampai sekarang. Aneh toh. Nah, bagaimana perasaan saudara-saudara ketika dah hadir di situ? Pasti sejuk sekali. Artinya bahwa embun itu memberikan kesejukan. Demikian pun dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam kerukunan, di dalam jemaat Tuhan. Jikalau tidak ada embun yang bisa membuat kesejukan, maka yang akan terjadi adalah perpecahan. Apa itu embun? Kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga Langda Madandan, dan sekaligus merayakan Paskah. Ini bukan hanya sekedar memperingati apa itu Jumat Agung, apa itu Paskah, tetapi kita harus menghayati sangat dalam. Kita bukan hanya melihat salib dan pengorbanan, kita bukan hanya lihat Yesus bangkit, tetapi yang kita lihat, syukur dan Paskah ini bukan hanya momen pada saat ini, tetapi syukur dan Paskah ini harus terjadi terus dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Langda Madandan. Mungkin dari semua kerukunan kita yang paling kecil, tetapi jangan lupa yang paling kecil pun kalau Tuhan mau pakai, itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Persembahan pujian yang pertama, vokal grup dari Indo-Indo, lalu paduan suara dari kerukunan. Disilakan secara berturut-turut. Dialog que bonito, en mi cae,
Dipersembahkan kuartet dari Langda Madantan dengan kasih dipersilakan. Awalnya lagi gelani bersih, tiba-tiba ada menyanyi pemelo-melo tekabang lagi semarakkan pada kerukunan. Semoga nanti kuartet ini bisa menjadi dipatenkan. Selamat menyaksikan. Kembali reke Mama semiopoa Lempang atau batang Ligaleki
Tong kesading mama semi Bersang tumbang agan merampoi Tuang kahemi lambana Tuang tentang si solana Diceretokan omiwa puang Dipanggilan katulami Uang mama sen Anggementu mama semi Ternyata ya. Iya, baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Dengan berdiam diri ya Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi di balik itu kami juga terus mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tak ada ungkapan dan kata yang kami mau naikkan kepadamu selain ucapan syukur dan terima kasih. Kami patut bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Bahkan dikala terkadang kami lalai jauh daripadamu, Engkau selalu datang kembali merangkul kami, membawa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu itu. Karena itu sepatutnya lah kami mengungkapkan itu dalam kehidupan kami. Dan di sore hari yang indah ini, lewat keluarga Langda Madanda, kami datang bersyukur dan juga boleh merayakan Engkau mempertemukan kami dari berbagai tempat. Kau mengantar kami, Kau tibakan kami penuh dengan selamat-Mu, sehingga kami boleh berjumpa dalam persekutuan pada sore hari ini sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu. Terima kasih waktu yang indah Tuhan. Di tengah sukacita, syukur dan Paskah ini kami boleh menaikkan ungkapan puji-pujian kami, baik pujian jemaat-Mu maupun lewat persembahan vokal grup dan paduan suara. Inilah Tuhan persembahan untuk melakukan penggantian pemilihan pengurus yang baru. Berkati para panitia, berkati kami semua yang ada dalam keluarga ini. Biar Tuhan rencana yang kami letakkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong kami Tuhan untuk merealisasikan rencana ini, sehingga apa yang direncanakan untuk pemilihan pengganti pengurus ke depan semua juga boleh berjalan oleh karena Tuhan yang memberkati.
Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini kami mau serahkan seluruh keberadaan dalam jalani hari-hari hidup kami, dalam keluarga kami masing-masing. Pimpin sertai kami, mampukan kami dalam jalani kehidupan kami. Kami sebagai suami, istri, ayah, ibu, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa. Biarlah kasih-Mu terus menopang, memberkati mereka dalam segala hal. Tuhan, apa yang mereka lakukan buat kami semua itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalas setimpal dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu di tengah-tengah persekutuan ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk bersyukur, dan kami boleh mengungkapkannya lewat persembahan, melewati hari-hari perjalanan kehidupan mereka. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini, saya jemput berdiri. Dan sebelum menerima berkatnya, kita kembali memuji Tuhan. Dari NKB 196, ku beroleh berkat. Dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup rangkaian ibadah kita saat ini, kita tetap berdiri. Kita melakukan besarlah untungku. Benar
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dengan Tuhan sehingga kita boleh memuji, memuliakan Tuhan yang menjadi landasan dari persekutuan atau syukur kita sebagai keluarga Langda Madandan. Kiranya kasih Kristus tetap menjadi bahagian yang akan mengikat erat persekutuan kita hari ini dan ke depan, yang telah Bapak Pendeta Martinus Pong Turunan yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, dan ini menjadi kekuatan dan pengharapan kita satu-satunya di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita. Shalom dan selamat malam. Dan masih ada acara selanjutnya. Yang pertama, sambutan koordinator arisan Langda Madandan yang akan disampaikan oleh Bapak Ruben Tula. Dan setelah itu, kebetulan Ketua Kastor ada di tempat ini, dan kita mohon kesediaannya untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Bapak Niko Samara. Dan rangkaian ini akan dilakukan secara otomatis. Kepada Bapak, Shalom. Selamat sore menjelang malam. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas waktu, kesempatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada masing-masing kita pada sore hari ini, sehingga kita boleh meringankan langkah kaki kita dari rumah tangga masing-masing kita untuk bersama-sama dengan keluarga Langda Madandan, Kota Kendari dan sekitarnya, dalam rangka syukur keluarga. Ibu bapak yang saya hormati, Bapak Pendeta dari berbagai dominasi gereja yang boleh hadir pada malam hari ini, tua-tua keluarga Langda Madandan, dan semua rumpun keluarga yang boleh hadir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan ini, kehadiran kita semua. Bahwa syukuran dan perayaan Paskah keluarga Langda Madandan ini merupakan kegiatan yang pertama kita laksanakan sejak 42 tahun yang lalu, di mana arisan ini kita bentuk pada bulan April 1984 di rumah saudara kita pada saat itu, keluarga Bapak Tin di Bundaran Wawa sana. Sekarang sudah jadi nenek Dea, jadi sudah 2 periode. Ya tentunya arisan keluarga Langda Madandan ini mengalami surut, kadangkala turun, kadangkala naik. Jadi yang mengikuti juga arisan itu kadangkala hanya 10 orang, kadangkala ya bisa 15 orang, kadangkala jadi 20 orang. Dan syukur puji Tuhan, melalui syukur keluarga Langda Madandan Sikamali pada malam hari ini, untuk periode ini sudah 30 orang yang di dalam arisan. Ya kalau yang lalu-lalu memang kelompok arisan Langda Madandan, sekarang kita tambahkan Sikamali. Untuk periode ini kita tambahkan Sikamali. Mudah-mudahan kata Sikamali ini membawa makna bagi kita semua untuk boleh saling mengenal, saling mempererat kekeluargaan kita dari Langda Madandan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang
arisan Langda Madadan ini surut-surut terus, tapi syukur puji Tuhan sudah naik. Nah sekarang berdasarkan dengan saran masukan dari keluarga mengatakan bahwa bagaimana arisan kita ini tidak pernah bertambah kalau kita tidak pernah ada pertemuan seperti ini, syukuran. Dengan dasar pemikiran seperti itu maka kita laksanakan syukur. Apalagi ini dalam rangka perayaan Paskah, jadi kita usulkan untuk perayaan syukuran keluarga Langda Madadan dan dirangkaikan dengan perayaan Paskah. Oleh karena ini kepengurusan kelompok arisan ini sudah berjalan 42 tahun dan itu saya lalui dari tahun ke tahun. Kecuali pernah tahun 94 sampai 99 karena saya pindah tugas diambil alih oleh Nenek Bayu kurang lebih 5 tahun. Tetapi setelah saya kembali diserahkan kembali kepada saya sampai sekarang ini. Oleh karena itu berdasarkan dengan masukan dan saran dari orang tua kita Bapak Parlan di sini, bagaimana kalau kelompok arisan ini dinaikkan statusnya menjadi kerukunan? Itu saya setuju. Jadi oleh karena itu mungkin mudah-mudahan kita setuju semua. Yang kuartet tadi kita tunjuk sebagai tim pembentukan pengurus baru, ditambah dengan Bapak Delon atau Albertus, ya, jadi 5 orang. Jadi yang kuartet tadi 4 orang tambah 1 Bapak Delon untuk jadi 5 orang, kita beri kepercayaan untuk membentuk kepengurusan baru ini. Saya kira sudah harus diremajakan ini, jangan yang kita tua-tua terus, karena sudah banyak generasi muda kita untuk bisa melanjutkan perjuangan ini. Yang berikut, bahwa keberadaan kelompok arisan yang kita laksanakan selama ini, itu arisan itu kita laksanakan setiap tanggal 7 bulan berjalan. Tetapi kalau ada permintaan dari keluarga yang tempat arisan itu minta tanggal yang lain, ya silakan menyesuaikan. Kita menyesuaikan dengan jumlah arisan itu setiap bulan 100. Karena ini masih banyak kota baru ini, jadi saya sampaikan. Jadi selama ini 120.000, 100 untuk arisan, 10.000 untuk konsumsi, dan 10.000 untuk dana sosial. Jadi dana sosial ini jangan sampai kita bertanya-tanya kemana arahnya dana sosial ini. Jadi dana sosial ini untuk sementara kita peruntukkan. Anda dek itu lalang panggil, Tuhan panggil kita, ya kita bantu. Siapa yang kita berikan dana diakonia 1 juta ini adalah keluarga yang aktif di dalam arisan, suami, istri, dan anak-anak. Kalau keluarga yang tidak aktif di dalam arisan kemudian Tuhan panggil, itu yang kita gunakan. Selain dana sosial ini diperuntukkan kepada keluarga, kita tetap juga berpartisipasi ke Kastor Kota Kendari. Apakah itu lewat Natal, atau ada kegiatan-kegiatan yang momentum yang dilaksanakan oleh Kastor, tetap kita diberi bagian untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Itu di Kota Kendari. Selain itu juga kita berpartisipasi di kampung. Ini seingat saya untuk bantuan partisipasi atau diakonia kita di kampung ini sudah 2 kali. Yang pertama ketika ada keluarga kita di Langda yang pendeta mau dimakam, kemudian terbakar lagi rumah itu. Jadi kita ikut berpartisipasi untuk memberi peringatan. Kemudian yang kedua, anak-anak kita di SMP Langda, di Langda Bentul Langda, SMP Langda membeli drum band
kita juga ikut membantu mereka, walaupun itu dana sedikit kita kirim di atas. Nah ini untuk 2026 ini saya sudah ditelepon terus dari atas. Ada 2 kegiatan yang kita harus berpartisipasi. Yang pertama adalah 100 tahun Injil masuk Langda Madandan. Ini tahun ini akan diperingati. Kemudian yang kedua, sekarang ini sementara membangun, mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang tetap ada waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada tim kerja kepanitiaan ini yang melaksanakan syukuran keluarga Langda Madandan Sikeman ini dan perayaan Paskah. Terima kasih kepada Bapak Parlan yang telah menyiapkan atau mempersiapkan sarana lewat lokasi yang kita tempati ini sebagai tempat kita bersama-sama untuk merayakan perayaan ini. Sekali lagi kepada Bapak Parlan sekeluarga, secara pribadi saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan menyiapkan sarana di tempat ini untuk kita berkumpul pada sore hari ini. Saya kira demikian hal-hal yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak lengkap. Mungkin masih ada informasi-informasi yang harus disampaikan, tapi karena ya keterbatasan waktu, ya waktu juga Jawa Tengah juga sudah menunggu. Saya kira saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Shalom. Iya, terima kasih kesempatannya buat Pak Ketua, di kuat kakeknya kami, Ketua Arisan. Ada sambutan tapi karena emergensi jadi saya potong. Ada acara cari telur buat anak-anak, takutnya kemalaman nanti. Nah kan di Tua Sultan loh. Iya, buat anak-anak silakan cari telurnya dimanapun itu mulai sejak sekarang. Telurnya tidak keluar dari pagar sampai ke belakang juga tembok tidak, dan tidak jauh, tidak lewat dari belakang tenda ini dan juga dari tembok. Silakan cari. Kalau dapat ada door prize-nya 1, 2, 3. Kalau tidak nomornya dikasih Pak Utang. Anak-anak yang cari telur keluarga Arisan Langda Madandan yang saya kasihi Om Mesak yang telah menyediakan tempatnya Om, dan Indo Ambesia Sulu Kusulanasan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, satu hari ini karena saking kayanya, saking besarnya orang Toraja di Kota Kendari, yang kedua kalinya saya ikut Paskah. Tadi pagi Paskah kerukunan Denpiku, malam ini kerukunan Langda Madandan. Jadi saya langsung sebut saja kerukunan karena lebih bagus saya rasa. Jadi semuanya adalah tujuannya adalah bagaimana kita memupuk kebersamaan, kekompakan di masing-masing kelompok, baik itu arisan maupun itu kerukunan-kerukunan. Karena tidak bisa kita yang besarnya kalau yang kecil-kecilnya belum. Nah, yang sangat saya kagumi di kegiatan-kegiatan seperti ini adalah tertanam di dalamnya si Kamali, si Angkaran, apalagi yang bahasa-bahasa Toraja seperti itu, ya toh. Nah, ini terus kita pupuk. Jangan cuma di mulut kalimat misakada di Potduo, Potankada di Pomati, tapi yang tadi tidak ada. Tidak si Kamali, tidak si Paranuan. Nah, ini yang saya harapkan lahir juga atau sudah ada dan kita pupuk di keluarga Langda Madandan. Ada hal yang luar biasa. Saya kepingin mau lihat tadi yang kuartet, meskipun baru dibikin, tapi mudah-mudahan itu bisa paten. Ada kuartetnya Langda Madandan. Pak Pendeta bilang tadi terlambat panas.
Tapi tidak apa-apa Pak Pendeta, ujung-ujungnya bagus kalau begitu. Karena baru 2 jam ya, 2 jam, dan itu perlu. Karena kenapa? Bagian juga untuk merekatkan kekeluargaan. Nah, berikutnya, karena ini saya lihat sudah makin malam, saya juga mulai bunyi-bunyi. Saya sangat bangga menjadi orang Toraja, apalagi boleh hadir di tengah-tengah keluarga Langda Manandan. Kenapa? Karena orang Toraja kalau ada yang bilang tidak kompak, bohong itu. Kalau ada orang Toraja cuma bilang bersatu tai kambing, bohong itu. Saya sudah buktikan kok. Orang Toraja di Kota Kendari itu kompak. Ada 38 kerukunan itu kompak. Mau lihat buktinya? Ada yang bisa buktikan? Ada? Mau ada? Tidak ada yang tahu? Wah, berdirinya rumah tongkonan. Berdiri rumah tongkonan di Kota Kendari itu karena ada kontribusi juga keluarga arisan Langda Manandan. Kemarin toh, tepuk tangan toh. Wah, iya, kompak. Kira-kira berapa harganya itu rumah tongkonan? Ayo kita kira-kirakan. Jangan tanya bendahara, sudah pasti. Bangun rumah tongkonan pasti di atas 600 juta toh? 600 juta. Tapi orang Toraja di Kota Kendari dia bangun itu rumah tongkonan. Berapa lama Ibu Bendahara? 11 bulan. 11 bulan Bapak Ibu. Hebat tidak? Hebat. Karena kompak. Terbukti misa kada di Poto, pantan kada di Pomate. Nah, rumah tongkonan itu untuk siapa? Untuk kita semuanya, orang Toraja yang berdarah Toraja di Kota Kendari, termasuk yang belum pernah menyumbang. Tapi saya diajari dengan Om Ruben berkontribusi terhadap rumah tongkonan, termasuk juga Pak Pendeta Martinus Pongturunan juga menyampaikan bahwa berkontribusi ke rumah tongkonan itu bukan berarti harus dengan uang saja. Ternyata juga datang rame-rame di situ itu terhitung berkontribusi. Datang saja. Seperti Pak Pendeta kalau saya bilang ada yang pemikir Pak Pendeta ya. Ada yang datang jadi Kendari yang pusat tentang tongkonan mengerti. Ternyata semua kayu itu ada namanya. Tahu atau tidak sampai tidak tahu. Kayu yang begini apa namanya, yang begini apa namanya, yang begini apa namanya. Dan itu rumah tongkonan saya baru tahu, yang belum tahu saya kasih tahu. Rumah tongkonan itu tidak perlu siapa tahu mau bikin acara Natal kah, mau bikin acara arisan kah, pakai begitu rumah. Kan rumahnya juga keluarga Langda Manandan, tahu kan kata? Oh, ragu. Saya mau tanya Ibu Bendahara, masuk ke kerukunan Langda Manandan? Masuk, ikan namanya tongkonan, terserah nih mau dikasih nama apa. Yang jelas rumah adat Toraja namanya tongkonan. Rumah tongkonan itu adalah bukti orang Toraja di Kota Kendari yang 2.400 sekian keluarga, buktinya dia kompak. 11 bulan kita dirikan, hebat tidak? Dengan ukuran kurang lebih 4 kali 9. Dan semua lokasinya sudah rata. Dan ambil induk saya suruh ke Sularasang, yang mau pakai itu barang, pakai. Tidak ada yang larang. Kalau ada yang larang, nanti bendahara yang berhadapan. Kira-kira begitu. Nah, harapan saya selanjutnya adalah, saya minta waktu 1 menit lagi, karena ini besar. Nah, salah kerukunan keluarga Langda Manandan, termasuk Komparisan hari ini adalah bagian dari pilar Kastor Kota Kendari yang terdiri dari 38 pilar yang ada di Kota Kendari. Nah, semangat ini tetap kita pupuk sebagai orang Toraja, di mana
bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Kita ada di kota Kendari, jadi kita harus menyesuaikan budaya Toraja kita di kota Kendari, sehingga kehidupan harmonis antara saudara bersaudara di masyarakat kota Kendari tidak terusik. Mengerti mungkin maksud saya? Ya, baik itu kehidupan sosial, agama, apapun itu kita menyesuaikan sebagai keluarga besar Kasih Turusan Nasang Torayan atau keluarga besar Langda Menanda. Pada moto, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kure sumanga, bogi melo. Betul lepas bogi melo. Boleh kami. Kalau boleh kencang. Salam, selamat malam. Atas penyampaian dari Koordinator Arisan dan Bapak Ketua Kastor Kota Kendari. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam acara lelang. Dan lelang ini ada 3 buah atau 3 telung lampah. Kami mohon kesediaan Bapak Hanis Tulak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk lelang. Dan ada 3 bambu ini diperuntukkan untuk, 1 untuk dana sosial, 1 untuk tadi sudah disampaikan Pak Ketua untuk kantor klasis Langda Menandan dengan 100 tahun Injil masuk Langda Menandan. Ya, kita akan kasih cepat-cepat ini karena malam. Ya, silakan taruh harga. Ini barang ini. 2,5 1 kali. 2,5 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, ini agak panjang dari yang tadi nih. Ya, taruh harga. Bagaimana? Jimmy. Berapa? 200 1 kali. 2,5 1 kali. 300 1 kali, 2 kali, 3 kali. 300 Ketua Kastor. Dengko biar kalang pendek. 2 kali, 3 kali. Pendek. Ada price. Ada sekitar 10 clue. Jadi 2 dulu baru kita makan. Jadi siapa yang bisa jawab ini pertanyaan atau siapa yang memenuhi kriteria langsung maju dan dapat hadiah oleh-oleh. Oleh-olehnya ini saya yakin sangat dibutuhkan di rumah dan tidak main-main kualitasnya. Yang pertama itu siapa yang merasa yang cepat ya. Ini berlaku untuk orang tua yang berkeluarga, anak muda, tidak anak-anak kan mangkap sekali toh. Yang pertama yang merasa umurnya paling banyak. Yang merasa umurnya paling banyak boleh maju ke depan. Tunjukkan bukti bahwa paling banyak umurnya. Maju ke depan. Dia barangkali nanti. Yang merasa nanti kita lihat. Ditanya kami om. Lempar ke tu. Maju. Apa bukti yang 76 tu? Ya, DP. 76. Kelahiran 1950. Ya, 76 tahun ini. Itu saya. Oh, bisa dipertanggungjawabkan toh? Oh iya. 88 berarti 78. 77 ya, 77. Iya. Lempar ke toh?
Ayo, Om. Ayo sini dulu, Om. Berdiri. Kali ini harus cepat. Kalau ubur kan bisa agak lambat. Yang paling cepat, siapa yang merasa warna bajunya paling banyak? Yang merasa. Biar cepat, tapi kalau ditaruh ya. Tunggu, tunggu. Saya handle. Kalau mana? Merah, kuning, hijau, biru, muda. Coklat coba yang warna ini macam juga. Coklat muda, hijau, merah, biru, hijau, kuning, biru muda, biru tua. 6. Kakek coklat. Tidak masuk kriteria. Coklat muda, coklat tua, putih. Yang mana itu? 3. Yang paling terbaik. Anak. Wah, ini apa ada? Anak-anak tak boleh coklat, emas, merah, putih. Apa? Hitam. 6 itu putih, hitam, hijau, putih, coklat, merah, kuning, emas. 7 ada. Ada hijau juga. Oke, dua. Oke. Dua dulu, baru kita makan. Anak-anak tadi yang mendapat telur 1, 2, 3 maju ke depan. Tunjukkan nomor 1. Sini depan. Ada yang nomor 1. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Cuman ada nomor 1, 2, 3. Berada di posisi yang sangat mengharapkan kondisi ini, dan dimohon kepada ibu-ibu atau yang mengambil bagian untuk mempersiapkan meja makan untuk kita masuk di dalam jamuan makan bersama. Dan setelah meja disiapkan, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Lemin MTH untuk membantu kita di dalam doa makan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita menikmati jamuan makan malam, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk persekutuan yang penuh dengan kekeluargaan yang sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami semua selaku saudara bersaudara, di mana di dalamnya Tuhan kami tidak hanya sekedar bertemu, tidak hanya sekedar saling menyapa, tetapi kami juga telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah perjumpaan ini semakin mengeratkan kami semua selaku anak-anak Tuhan sebagai keluarga yang boleh dikumpulkan, dihimpunkan bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan sukacita ini. Kami akan menikmati makanan dan air minum. Tuhan berkenan memberkati makanan dan minuman dan juga memberkati tubuh kami, sehingga kami sungguh-sungguh dilayakan dan kami boleh mendapatkan kesehatan dan kekuatan yang baru terus menjalani kehidupan, pekerjaan, tanggung jawab dan juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami tetap berdoa bagi setiap orang yang hidup dalam kekurangan, keterbatasan yang ada. Tuhan tetap menyatakan belas kasihan-Mu kepada mereka dalam setiap jerih, lelah dan usaha yang mereka lakukan. Bahkan jika Tuhan berkenan, pakailah setiap orang yang kelimpahan untuk juga senantiasa menjadi saluran berkat bagi mereka. Terpuji nama-Mu, kami mau sambut menikmati berkat-Mu dengan syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ferdi, ke sumber suara. Setiap hari ke kakek Ruben. Kakek Ruben. Yang berarti dapat hadiah boleh maju ke depan semua. Bagus itu kasih hadiah.
Terima kasih ya. Saya dari ini. Di Bandung. Kami. Iya. Oke. Oh, siap. Apa ini? Dari saluran kita yang pertama kali dari Ramadan menjadi momentum kali banyak semakin mempererat kita. Tidak hanya momentum tapi juga senantiasa kuat dalam tindakannya dalam kerukunan. Semoga bermanfaat, semoga meriah, semoga semarak, menyenangkan dan kuat pasang kita soal masa. Shalom. Selamat malam dan shalom bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga Langda Madandan yang malam hari ini boleh bersyukur karena boleh merayakan 42 tahun terbentuknya kelompok arisan Langda Madandan ini. Dan ini adalah merupakan sukacita bersama bagi kita dan harapan bagi saya kiranya tahun-tahun akan datang kelompok arisan ini berubah menjadi kerukunan keluarga Langda Madandan dan sekitarnya di Kota Kendari. Dan ini harapan kita semua. Dan saya kira ini untuk mewujudkan rencana ini, saya sudah beri mandat kepada 4 orang tadi untuk boleh melaksanakan tugas ini untuk bentuknya kerukunan, kepengurusan kerukunan ini. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.